Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kembali menyapamu di pagi hari ini. Tidak berhenti rahmat-Mu bagi kami, sampai saat ini kami bisa ada dan berada di dalam kecukupan kami, kesehatan dan kekuatan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ini. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kami yang terbatas di dalam pengertian ini, memohon tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami. Memampukan kami untuk mengerti maksud-Mu, dan memampukan kami untuk tetap hidup kudus dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Dengarkanlah kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 8 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, "Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah berada dalam satu keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian murid-murid Yesus pertama, Injil telah disebarkan, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Rasul Paulus yang diutus Tuhan untuk mewartakan kabar baik itu kepada bangsa, kepada orang-orang non-Yahudi, seperti dinyatakan dalam Roma pasal 11 ayat 13. Adanya pemutarbalikan ajaran Rasul Paulus dan adanya masalah-masalah yang terjadi di antara orang Yahudi dengan non-Yahudi sebagai jemaat gereja di kota Roma mendorong Rasul Paulus untuk menulis surat ini, surat yang ditujukannya kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, diterimanya Injil oleh orang-orang dari berbagai ras, orang-orang non-Yahudi yang menaruh iman mereka di dalam Kristus, yang menjadikan adanya perbedaan latar belakang keimanan di antara jemaat saat itu, menyebabkan timbulnya konflik yang tidak dapat dihindari. Penerapan hukum Musa bagi setiap orang, seperti yang diinginkan orang Kristen berlatar belakang Yahudi, tentu saja membuat bingung dan tidak diterima oleh orang Kristen yang memiliki latar belakang non-Yahudi. Apalagi ajaran awal yang mereka terima adalah orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Pada Roma pasal 3 ayat yang ke-28 dikatakan, "Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini ada banyak denominasi Kristen, ada banyak gereja, ada banyak jemaat. Kita dapat bersukacita dalam perbedaan kita, dengan mengingat bahwa kita berada dalam satu keselamatan yang sama dan dengan satu misi yang sama, yaitu memberitakan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan.
Kita harus menopang satu dengan lainnya, yang kuat menopang yang lemah, karena kita adalah satu tubuh. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua sama, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan Kristen yang besar, tentu saja penting bagi kita untuk membangun spiritualitas yang sama. Dari sumber kebenaran yang sama, masing-masing pribadi harus menjadi pribadi yang setia untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam ketaatan, menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan, dan menjadi pribadi yang hanya beriman kepada Kristus, tempat kita beroleh keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesatuan orang-orang percaya merupakan sebuah kesaksian kepada dunia, sehingga penting bagi kita untuk hidup rukun sebagai orang-orang yang berada di dalam satu keselamatan. Membawa teladan Yesus di dalam hubungan sesama, yaitu teladan kerendahan hati, teladan pengorbanan, teladan penderitaan, teladan kemurahan hati, teladan pengampunan, teladan kesabaran, teladan tidak berdosa, teladan beriman dan berserah kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah telah menciptakan kita untuk melayani Dia di tempat dan konteks yang berbeda-beda. Tetapi kita adalah sebuah kesatuan yang disatukan oleh Dia, yang dibenteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita berada dalam satu keselamatan. Mari memuliakan Tuhan dan beribadah hanya kepada-Nya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Kami adalah milik-Mu, dan kami bersyukur bisa diterima menjadi bagian di dalam-Mu. Biarlah seluruh kami, walau mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kami mengaku percaya dan hanya beriman kepada-Mu ini. Mampukanlah kami bersama-sama dapat menjalankan misi untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan daripada-Mu, agar semakin banyak orang diselamatkan. Melalui persekutuan kami yang saling menopang, yang meneladani karya kasih-Mu di bumi, dan yang cinta akan kebenaran firman Tuhan, kami bisa menjadi sebuah kesaksian kepada dunia, menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, peliharalah hidup kami. Kepada-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.